akses untuk share screen dari host. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Dirjen GPK yang seharusnya hari ini yang beliau memimpin, tapi beliau sedang memimpin delegasi Indonesia untuk KTT Education Working Group di Catania, Italia, dan menugaskan saya untuk memaparkan pada RDP hari ini. Yang saya hormati Pak Fikri, Ahmad Fikri, selaku wakil pemimpin RDP saat ini, wakil Komisi 10, kemudian seluruh anggota dan pimpinan Komisi 10 yang saya hormati, juga Pak Harmen dari PKN, kemudian Bapak Isa, Dirjen Anggaran, kemudian Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah, juga Pak Ardianto dari DJPK, serta Pak Ari, atau Pak Ari. Saya izin menyampaikan paparan hal ini sesuai dengan agenda yang diberikan pada kami saat ini. Jadi ada dua agenda yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh pimpinan, penyelesaian formasi 34.317 P3K 2020, serta perkembangan persiapan rekrutmen seleksi ASN P3K tahun 2021. Terkait dengan agenda yang pertama, tadi terima kasih Pak Harmen, semua informasinya sangat bermanfaat untuk kami juga. Ini memang ranahnya Pak Harmen terkait dengan hal ini, tapi saya hanya sedikit menambahkan saja dari data yang tadi Pak Harmen sampaikan. Ada sisa K2 yang terdata di Dapodik itu kalau di catatan Kemenpan ada 115.791. Di data kami Dapodik terdata 64.239 guru, dan ini nanti yang menjadi peserta dari seleksi ASN P3K tahun 2021. Namun Bapak Ibu yang saya hormati, dari data ini memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Harmen, banyak yang belum memenuhi kriteria untuk sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen terkait dengan kualifikasi dan kompetensi. Jadi yang belum S1 pun masih banyak dari data itu, dan kami paparkan data terkait dengan status mereka ada di sekolah negeri atau swasta, termasuk apakah mereka sudah S1 atau belum S1. Paparan ini sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu yang terhormat, anggota Komisi 10 dan pimpinan. Lalu terkait data yang tadi disampaikan oleh Pak Harmen, bahwa yang lulus passing grade, posisi kami saat ini adalah menunggu, kami akan mendapatkan informasi individu yang diangkat oleh Pemda melalui web service data PKN. Sedangkan individu-individu yang tadi siapa dan di mana mereka yang sudah mendaftarkan, datanya ada di Pak Ari. Jadi posisi kami masih menunggu informasi tersebut dari web service data BKN sesuai dengan alur yang ada di dalam tayangan. Lalu ini tadi sudah sama, kami ambil dari portal BKN bahwa data guru seperti ini, dan seperti yang tadi disampaikan, yang sudah mendapatkan SK sebanyak 33.881 orang atau 99,6% dari formasi yang disediakan. Dalam hal ini, kami ingin menyampaikan rekomendasi data dari angka yang 33.881. Kalau dilihat di data Dapodik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini terkait dengan rekognisi guru-guru tersebut yang ada di non-Dapodik itu dari 33.881 itu tidak ditemukan datanya di Dapodik sebanyak 422 orang atau 1%. Nah, tidak ditemukannya ini dimungkinkan karena perbedaan antara perbedaan NIK yang diinput oleh sekolah dengan yang ada di sistem. Nah, kami sampai sekarang masih berusaha mencari ya, karena ini sudah lulus dan namun di data kami belum ditemukan data itu sejumlah 422 orang. Kemungkinan adalah hanya kesalahan input dari operator sekolah karena perbedaan satu digit dari NIK itu menyebabkan perbedaan data ini dan menyebabkan kami tidak menemukan data di Dapodik. Sedangkan sisanya sebesar 33.459 atau 99%-nya sudah ada di data kami, dan 15%-nya sudah bersertifikat pendidik, dan 88%-nya sudah valid. Sedangkan
85% dari guru tersebut atau sejumlah 28.462-nya belum bersertifikat pendidik. Informasi ini kami sampaikan terkait dengan kewajiban untuk pemberian tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan di tahun ini. Terkait dengan perkembangan agenda 1, saya rasa itu Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang terhormat, saya akan melaporkan terkait dengan perkembangan persiapan rekrutmen guru ASN P3K 2021. Ini sudah beberapa kali kami sampaikan terkait dengan data kami, jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang ada di Dapodik, seperti ada yang kami paparkan dan kami tidak akan membaca secara detail, mohon berkenan untuk membaca pada paparan yang sudah kami kirimkan. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait data ini, kami siap untuk mengkonfirmasi. Kemudian terkait dengan kebutuhan 1 juta guru di sekolah negeri, seperti ini Bapak Ibu, betapa pentingnya seleksi ASN P3K itu, karena jika tidak terpenuhi tahun ini jelas tidak terpenuhi, karena sebenarnya kekurangan guru kami sampai di tahun 2021 itu adalah 1.090.678.000, itu berdasarkan perhitungan. Namun seperti yang sudah kami laporkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa sampai sejauh ini formasi yang tersedia baru sekitar 516.000. Artinya kami sangat berharap bahwa seleksi ASN P3K guru ini akan dilanjutkan di tahun depan. Karena kalau melihat kebutuhan guru ini jika tidak terpenuhi, sampai tahun 2024 itu bisa menjadi 1.312.759 kekurangan guru kami. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah lini masa seleksi guru ASN P3K yang terbaru. Jadi kami dapatkan informasi dari Panselnas bahwa dari lini masa yang sudah ditetapkan pada Juni ini nanti adalah pendaftaran untuk calon peserta seleksi guru ASN P3K. Kemudian ada seleksi administrasi, dan pada Juli itu masa sanggah di bulan Juli. Kemudian di bulan Agustus ini adalah seleksi yang tahap 1. Kemudian diharapkan pada bulan September 2021 sudah ada perankingan, pengumuman masa sanggah serta pemberkasan untuk lulus ujian pertama sampai daftar ulang, serta pemilihan informasi bagi yang tidak lulus pada ujian kedua. Kemudian pada bulan Oktober 2021 itu adalah ujian seleksi kesempatan kedua. Kemudian sama di bulan November harapannya adalah sudah sampai pada pemberkasan yang bagi yang lulus, dan bulan Desember itu adalah seleksi kesempatan ketiga. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin saya skip saja terkait dengan peraturan untuk ASN P3K karena sudah beberapa kali kami sampaikan. Sedangkan ini concern kami untuk menyampaikan halaman ini adalah bahwa seperti yang tadi paparan sebelumnya terkait dengan kekurangan guru yang akan terus terjadi bertambah sampai tahun depan, maka kami berharap rekrutmen guru ASN P3K ini dilanjutkan di tahun depan, dan di anggaran pagu indikatif yang kami ajukan di tahun 2022, rekrutmen guru ASN P3K sudah direncanakan untuk dianggarkan, dan di tabel di bawah itu adalah kebutuhan anggaran tahun 2022 terkait dengan alokasi gaji formasi tahun 2021, tahun 2022, dan total kebutuhan gaji PPK di tahun 2022. Dan memang cukup besar Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan jumlah formasi yang sampai saat ini adalah 516 ribuan, itu masih bergerak. Nah, dari kami sudah memikirkan terkait dengan TPG maupun tambahan penghasilan buat guru-guru yang akan lulus seleksi ASN P3K tahun ini di tahun 2022. Jadi perkiraan kami alokasi untuk lulusan formasi daerah itu di dalam DAK non fisik itu sebanyak 346.128 guru, dan jika yang mempunyai sertifikat pendidik itu diprediksi lulus semua, itu jumlah mereka adalah 17.429 guru, dan sisanya yang mendapatkan kami alokasikan untuk tambahan penghasilan sebesar 328.699 guru.
Terkait dengan penganggarannya ini mungkin nanti dari Ditjen Anggaran lebih bisa memaparkan lebih jauh terkait dengan surat edaran ini juga, serta dari Ditjen dari Kemendagri juga sudah disusul dengan SE Kemendagri tentang penyediaan anggaran belanja gaji dan tunjangan P3K dalam APBD tahun 2021, serta surat edaran dari Ditjen GTK terkait dengan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maksud kami memaparkan ini adalah bahwa kami sudah berusaha mengidentifikasi mendaftarkan ijazah para calon guru ASN P3K itu agar mereka semua terpenuhi dari kualifikasinya. Dan ini sudah kami perbaharui dalam surat edaran tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dikhususkan untuk seleksi guru ASN P3K. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya muliakan, tertayang adalah jumlah formasi terakhir adalah 516.000. Ini kami masih menyesuaikan dengan data yang kami peroleh 4 hari yang lalu, sejumlah 516.172. Mungkin nanti dari Kemenpan RB bisa kami akan menyesuaikan data terbaru dari Kemenpan RB terkait dengan jumlah formasi ini. Dan ini memang pekerja besar buat kami Kemendikbud khususnya dan Panselnas, karena jumlah 516.972 itu adalah formasi terbesar pada dalam sejarah perekrutan guru ASN P3K. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah data sosialisasi yang sudah kami lakukan. Namun berbagai bentuk sosialisasi sudah kami kerjakan, termasuk coaching, pendampingan, dan konsultasi. Sampai saat ini pun kami masih membuka jalur untuk koordinasi dan komunikasi baik melalui virtual, telepon maupun WA, dan maupun kunjungan. Jadi kami menerima kunjungan dari daerah terkait dengan pertanyaan mereka sekitar perekrutan guru ASN P3K tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah data terakhir Bapak Ibu terkait dengan formasi yang tadi saya sebut adalah 516.972 di kolom sebelah di tabel sebelah kanan ini berdasarkan provinsi. Ini adalah jumlah usulannya, dan yang warna kuning itu adalah sisa kuota yang tidak diusulkan oleh masing-masing. Dan ini terkait dengan kalau yang ini tadi adalah seluruh guru, sedangkan ini adalah untuk guru agama, Bapak Ibu. Jadi kalau guru agama saat ini formasi usulannya adalah 20.441, itu sebenarnya baru 8,4% usulan formasi dari kekurangan guru agama sejumlah 242.345 tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan perhitungan kebutuhan guru, rasio guru dan siswa menurut perhitungan Kemendikbud. Jadi masih jauh sekali dari pemenuhan kebutuhan khusus untuk guru agama. Ini adalah rincian usulan untuk guru setiap agama. Dan Bapak Ibu, ini adalah data pemerintah daerah yang tidak mengajukan usulan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fikri terkait majukan. Dan data yang kami peroleh ini adalah ada 11 di 11 provinsi dan di 11 kabupaten yang tidak mengajukan formasi sama sekali. Sementara dari 11 itu tersebut, formasi kekurangan gurunya sebenarnya adalah 6.116. Dan mungkin Pak Ari mungkin ada data yang lebih update dari ini, mungkin nanti di kesempatan berikutnya Pak Katmoko Ari bisa memberikan informasi yang lebih jelas. Ini terkait dengan alur proses pendaftarannya saat ini, bahwa pendaftaran mereka semua melalui akun SSC ASN DKM, melalui NIK dengan yang sinkron dengan dan kami akan melakukan verifikasi yang tadi seperti yang lini masa yang sebelumnya sudah saya paparkan. Ini mungkin nanti jika ada pertanyaan terkait dengan potensi peserta, saat ini dari data yang ada sebenarnya 231.758 atau 45%-nya itu sudah ada formasi yang tersedia. Sedangkan yang diperebutkan oleh seluruhnya mulai
seleksi kedua itu 285.214 atau 55%. Jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang paparan ini, kami siap menjawab berikutnya untuk menyingkat waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah perkembangan verbal kualifikasi saat ini. Kalau tadi saya sampaikan dari 852.137 yang tidak melakukan verbal tentang ijazahnya, itu 53% yang tidak melakukan verbal itu didominasi oleh guru dari sekolah swasta. Jadi 81%-nya atau 688.883 guru honorer atau guru non PNS yang di sekolah swasta tidak melakukan verbal. Tapi meskipun tidak melakukan verbal, nanti tetap bisa mengikuti jika memenuhi syarat 1, 2, 3, 4 kriteria itu tetap bisa mengikuti seleksi ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah 4 kriteria yang bisa mengikuti atau mendaftar dan mengikuti seleksi guru ASN P3K. Yang pertama adalah guru honorer sekolah negeri, yang kedua guru THK 2 yang terdaftar di sistemnya PKN, kemudian guru honorer di sekolah swasta, dan lulusan PPG. Kemudian jika belum verbal, mereka tetap harus melakukan verbal kualifikasi S1 pada lembaga info GPK. Jika sudah verbal, mereka langsung bisa melakukan pemilihan formasi, Bapak Ibu yang saya hormati. Dan di sini akan mengikuti tes, jadi yang individu nomor 1 dan 2 itu bisa mengikuti tes pada tes pertama. Jadi untuk tes pertama ini adalah untuk guru existing linear yang tidak dapat diisi oleh peserta lain. Ini yang hanya untuk afirmasi untuk guru honorer di sekolah negeri. Kemudian sisa formasi yang tidak terdapat guru honorer di sekolah negeri atau guru non PNS di sekolah negeri itu dapat dipilih oleh peserta lain dari sekolah lain dalam satu daerah kewenangan. Sedangkan untuk tes kedua itu semuanya, jadi untuk kriteria 1, 2, 3, 4 itu bisa memilih, sudah mulai bisa mengikuti kompetisi ini di tes kedua dan seterusnya. Jadi tes ketiga seluruh peserta dapat melamar, kemudian jika masih tersedia formasi kosong, ini nanti Atmoko Ari yang bisa menjelaskan lebih lanjut, bisa sampai setelah tes ketiga formasi masih belum terisi dapat melakukan optimalisasi formasi tersebut berdasarkan ranking penilaian yang sudah lulus dan ditentukan ranking penilaian sekolah penempatannya berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemdikbud. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah beberapa afirmasi sampai saat ini kami laporkan. Afirmasi yang bisa diberikan ada 4 kriteria. Pertama adalah sertifikat pendidik, diberikan 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian afirmasi usia, yaitu 35 ke atas, itu yang berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir mendapatkan nilai kompetensi maksimal 15%, sedangkan penyandang disabilitas itu mendapat nilai maksimal 10% dari nilai kompetensi teknis, dan guru honorer PHK 2 itu mendapat 10% dari nilai maksimal kompetensi teknisnya. Kami juga masih melaporkan bahwa untuk guru belajar dan berbagi ini masih terbuka untuk mempersiapkan guru-guru ASN non-ASN kita, guru honorer, untuk mempersiapkan diri untuk belajar dan berbagi di halaman ini. Dan sampai saat ini saya laporkan sudah ada 572.515 yang mengakses tryout dan bergabung dalam forum diskusi. Terkait dengan pembiayaan, Bapak Ibu pimpinan dan anggota yang saya muliakan, pembiayaan untuk seleksi guru ASN P3K yang pernah saya laporkan pada pertemuan sebelumnya, itu pembiayaan ditanggung oleh Kemdikbud, yaitu mulai penanggung jawab lembaga TUK, pengawas, proktor utama, teknisi, panitia, dan penyelia, serta untuk kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang saya muliakan, paparan dari kami. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.